Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang berjudul Kisah Orang-orang yang Ikhlas. Di tengah kehidupan yang kompleks ini ternyata masih banyak sekali orang-orang yang mempunyai keikhlasan yang luar biasa. Hal itu ditunjukkan dalam bentuk memberikan kepeduliannya kepada orang lain di saat orang lain sangat membutuhkan sebuah pertolongan. Sebut saja Ibu Nyami, yang dalam kesehariannya hanya bisa mengais rezeki dari pagi sampai sore dengan mengumpulkan bahan-bahan bekas bersama anaknya yang masih kecil dan ditemani oleh gerobak tuanya. Siapa sangka dan siapa duga ia telah memberikan contoh terbaik dalam hidupnya. Ketika ia dipertemukan dengan seorang ibu tua, sebayanya yang meminta tolong padanya agar membeli bunga kamboja seharga Rp30.000 dari ibu tua itu demi untuk membayar keperluan uang sekolah anaknya. Lain pula halnya dengan Pak Roni yang kesehariannya hanya sebagai seorang pedagang buku gambar. Buku cerita anak-anak yang mengalami cacat fisik itu yakni kakinya yang tidak ada sebelah dengan semangatnya yang besar berkeliling kota Semarang hanya untuk berjuang hidup. Juga telah memberikan nilai-nilai keteladanan yakni keikhlasan yang begitu besar dalam hidupnya. Ketika ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang ingin menjual botol loakan padanya seharga Rp20.000 untuk membeli pakaian sekolah. Pak Roni menanyakan anak itu untuk apa ia menjual botol itu. Anak itu menjawab bahwa untuk membeli pakaian sekolah. Pak Roni pun merogoh kantongnya dan mengeluarkan semua uang yang didapatnya itu, lalu memberikan kepada anak tersebut. Melihat dua kisah di atas yang dialami oleh Ibu Nyami dan Pak Roni, bagi saya adalah sebuah kisah yang sangat mengharukan sekaligus menggelitik kita semua. Bahwa ternyata dalam kehidupan ini, khususnya di kota-kota besar, masih ada sosok seperti Ibu Nyami dan Pak Roni yang punya kepedulian yang begitu besar kepada orang lain. Padahal pekerjaan yang ia jalani setiap harinya itu boleh dibilang masih jauh dari cukup atau pas-pasan. Apakah karena Ibu Nyami dan Pak Roni selalu ikhlas dalam menjalani hidup ini dan mensyukuri segala rezeki yang mereka dapatkan dari hasil pekerjaannya? Itu masalah lain. Namun aktualisasi nilai-nilai keikhlasan telah ia wujudkan dalam laku kehidupannya sehari-hari. Jika ditelisik lebih jauh lagi, Ibu Nyami dan Pak Roni telah memahami persis apa arti sebuah keikhlasan dalam kehidupan ini. Baginya, hidup yang sementara ini dimanifestasikan dengan berbuat baik kepada orang lain. Hanya itu saja yang ada dalam benak mereka. Tidak ada yang lain. Selebihnya bagi mereka tetap terus berjuang mengadu nasib untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Semua urusan itu ia serahkan kepada Allah. Manusia hanya bisa bergerak dan berikhtiar. Tuhan yang memberikan jawabannya dalam bentuk apa saja. Buktinya mereka masih bisa bersyukur dengan apa yang dijalankannya itu sebagai anugerah Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.